Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hukaimah Khadijah Razan dengan NIM 2510200222. Pada video ini, saya akan memaparkan materi mengenai konseling realitas atau reality therapy yang dikembangkan oleh William Glasser. Reality therapy merupakan salah satu pendekatan dalam konseling yang dikembangkan oleh William Glasser, seorang psikolog asal California, Amerika Serikat. Pendekatan ini menekankan bahwa perilaku manusia adalah hasil dari pilihan dan setiap individu memiliki tanggung jawab penuh atas pilihan serta tindakannya. Dalam reality therapy, konselor berperan secara aktif, direktif, dan edukatif, yang artinya konselor tidak hanya mendengarkan tetapi juga membantu konseli menyadari realitas hidupnya dan mengarahkan konseli untuk membuat pilihan yang lebih bertanggung jawab. Pendekatan ini tidak terlalu berfokus pada masa lalu, melainkan pada kondisi saat ini dan apa yang bisa dilakukan sekarang. Glasser meyakini bahwa terlalu terpaku pada masa lalu justru menghambat perubahan. Tujuan utama dari reality therapy adalah mendorong konseli untuk menghadapi realitas, memahami konsekuensi dari perilakunya, dan mengubah tingkah laku ke arah yang lebih bertanggung jawab agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi secara sehat. Sebagai contoh, ketika seseorang merasa tertekan dengan tugas kuliah, ia bisa memilih untuk menghindar dan menunda, atau memilih untuk mengatur waktu dan menyelesaikannya. Dalam reality therapy, kedua tindakan tersebut dipandang sebagai pilihan, dan individu bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihannya. William Glasser lahir pada tahun 1925 di Cleveland, Ohio. Perjalanan akademiknya dimulai ketika ia menyelesaikan pendidikan sebagai insinyur kimia pada tahun 1944. Namun, ketertarikan Glasser terhadap perilaku manusia membawanya ke bidang psikologi. Ia kemudian melanjutkan studi dan meraih gelar master dalam psikologi klinis pada tahun 1948, lalu menempuh pendidikan psikiatri dan lulus pada tahun 1956. Pada tahun 1961, Glasser mulai menulis dan memperkenalkan pemikirannya melalui berbagai buku. Salah satunya yang menekankan bahwa banyak masalah psikologis berakar pada kegagalan individu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pengalaman Glasser bekerja dengan pasien gangguan perilaku membuatnya melihat bahwa banyak pendekatan saat itu terlalu menekankan diagnosis dan masa lalu. Dari sinilah Glasser mulai mengembangkan pendekatan yang lebih praktis, berfokus pada perilaku saat ini dan tanggung jawab individu dalam mengubah hidupnya. Konsep reality therapy semakin berkembang hingga akhirnya pada tahun 1968 Glasser mendirikan Institute for Reality Therapy yang menjadi pusat pengembangan, pelatihan, dan penyebaran teori reality therapy ke berbagai negara. Reality therapy memiliki pandangan yang khas tentang manusia. Glasser menyatakan bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar fisiologis dan psikologis yang secara konstan hadir sepanjang hidupnya dan harus dipenuhi. Menurut Glasser, ada 4 kebutuhan dasar yang harus dimiliki manusia. Yang pertama, kebutuhan cinta dan rasa memiliki atau belonging or love. Sehingga manusia itu memiliki kebutuhan untuk dicintai, diterima, dan merasa memiliki hubungan dengan orang lain. Kebutuhan ini mencakup relasi dengan keluarga, teman, maupun lingkungan sosial. Menurut Glasser, banyak masalah psikologis muncul karena individu merasa terisolasi atau tidak diterima. Contohnya, seorang mahasiswa yang merasa tidak diterima di lingkungan kampus bisa mengalami stres atau menarik diri. Menurut Glasser, masalah tersebut bukan karena dirinya lemah, tetapi karena kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki belum terpenuhi. Yang kedua, kebutuhan kekuasaan atau power. Kebutuhan ini berkaitan dengan rasa berharga, prestasi, dan pengakuan diri. Setiap individu ingin merasa mampu, dihargai, dan memiliki kendali atas hidupnya, termasuk dalam pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan. Contohnya, seseorang merasa tidak dihargai pendapatnya dalam suatu kelompok. Hal ini dapat memicu perilaku marah atau pasif karena kebutuhan akan pengakuan dan harga diri tidak terpenuhi. Yang ketiga, kebutuhan kesenangan atau fun. Manusia juga membutuhkan kesenangan dan kebahagiaan. Kebutuhan ini muncul sejak dini dan berkembang sepanjang hidup. Aktivitas bermain, belajar hal baru, dan menikmati hidup merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan ini. Ketika seseorang terlalu tertekan dengan rutinitas tanpa liburan atau hiburan,
liburan, ia bisa merasa jenuh dan kehilangan motivasi. Oleh karena itu, aktivitas menyenangkan tetap dianggap penting dalam kehidupan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan atau freedom. Kebutuhan kebebasan berkaitan dengan kemampuan memilih dan menentukan arah hidup sendiri. Individu ingin bebas dari tekanan berlebihan dan tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh, individu yang selalu dikontrol dalam mengambil keputusan bisa merasa tertekan dan memberontak karena kebutuhan kebebasannya terhambat. Selain kebutuhan dasar tersebut, reality terapi menegaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Tingkah laku seseorang merupakan upaya untuk mengontrol lingkungannya agar kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi. Ketika seseorang mengalami masalah, menurut Glasser, masalah tersebut bukan disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan karena terhambatnya pemenuhan kebutuhan psikologis. Sebaliknya, ketika seseorang berhasil memenuhi kebutuhannya secara bertanggung jawab, maka menurut Glasser, orang tersebut telah mencapai apa yang disebut sebagai identitas yang sukses. Dalam teori kontrol, pada dasarnya setiap individu itu didorong untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Kebutuhan ini sifatnya universal, artinya semua orang punya, tapi cara memenuhinya bisa berbeda-beda. Kalau seseorang berhasil memenuhi keinginannya, dia akan merasa puas, tapi kalau gagal, biasanya muncul rasa frustasi, dan ini yang bikin orang terus mengulang perilaku tertentu sampai kebutuhannya terpenuhi. Teori kontrol menegaskan bahwa manusia tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Oleh karena itu, perubahan perilaku harus dimulai dari kesadaran dan pilihan individu, bukan paksaan dari luar. Perilaku dalam konseling realitas disebut total behavior yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama acting, apa yang kita lakukan, thinking, apa yang kita pikirkan, feeling, apa yang kita rasakan, dan fisiologi, respon fisik tubuh. Keempatnya ini saling berhubungan, sehingga kalau kita mengubah tindakan dan pikiran, biasanya perasaan dan kondisi fisik juga ikut berubah. Misalnya, ketika seseorang berpikir aku tidak mampu, maka tindakannya bisa menjadi menghindar, perasaannya cemas, dan secara fisik tubuhnya merasa lemas atau tegang. Namun, jika pikirannya diubah menjadi aku bisa mencoba, maka tindakan dan perasaannya pun ikut berubah. Selanjutnya ada konsep 3R. Dalam konseling realitas ada konsep yang disebut 3R, yaitu responsibility atau tanggung jawab, yang artinya individu mampu memenuhi kebutuhannya tanpa merugikan orang lain. Yang kedua, reality atau kenyataan, di mana konseling diajak untuk melihat kondisi hidupnya secara realistis, bukan menyalahkan keadaan. Yang ketiga, right atau kebenaran, di mana perilaku dinilai berdasarkan norma dan nilai yang berlaku secara umum. Sebagai contoh, seorang siswa yang menyontek sebenarnya sedang berusaha memenuhi kebutuhan power, namun caranya tidak bertanggung jawab. Dalam konseling realitas, konselor membantu siswa mencari cara lain yang lebih benar dan sesuai norma untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi intinya, konseli diarahkan untuk bertindak bertanggung jawab sesuai realita dan sesuai norma. Proses konseling realitas sering dirangkum dalam model WDEP, Want, Doing, Evaluation, dan Plan. Want, apa yang diinginkan konseli. Doing, apa yang sedang dilakukan konseli sekarang. Evaluation, apakah perilaku itu membantu atau tidak. Dan Plan, rencana perubahan yang akan dilakukan. Contohnya, seorang mahasiswa ingin lulus tepat waktu, itu adalah keinginannya. Namun, sering menunda tugas, itu adalah apa yang sedang dilakukannya. Setelah dievaluasi, perilaku tersebut tidak membantu tujuannya. Itu adalah tahap evaluasi. Sehingga disusunlah rencana mengatur jadwal belajarnya agar dia dapat mencapai keinginannya itu. Itu yang disebut sebagai plan. Jadi model ini membantu konseli lebih sadar terhadap pilihannya sendiri. Selanjutnya ada tahap-tahap konseling, yaitu yang pertama befriend. Jadi konselor membangun hubungan yang hangat agar konseli merasa aman. Yang kedua, fokus perilaku sekarang. Jadi fokus pada apa yang dilakukan konseli saat ini, bukan di masa lalu. Yang ketiga, eksplorasi total behavior, dengan menggali tindakan, pikiran, perasaan, dan kondisi fisik si konseli.
Yang keempat, evaluasi. Konseli diajak menilai apakah perilakunya membantu atau justru malah merugikan. Misalnya pada tahap evaluasi, konselor dapat menanyakan apakah perilaku yang dilakukan konseli selama ini benar-benar membantu memenuhi kebutuhannya atau justru malah menimbulkan masalah baru. Yang kelima, merencanakan tindakan dengan menyusun rencana perubahan yang realistis. Yang keenam, membuat komitmen. Jadi konseli berkomitmen untuk menjalankan rencana tersebut yang telah direncanakan. Kemudian yang ketujuh, tidak menerima permintaan maaf. Jadi fokusnya bukan alasan, tapi tanggung jawab. Bagaimana konseli bertanggung jawab pada pilihan yang dia rencanakan. Yang kedelapan, tindak lanjut. Jadi konselor memantau dan mengevaluasi perubahan perilaku konseli selama proses konseling. Tujuan dari konseling realitas ini adalah membantu konseli mencapai identitas yang berhasil. Identitas berhasil berarti individu mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara bertanggung jawab, realistis, dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Konseli dibantu untuk mengenal dirinya, menyadari pilihan perilakunya, memahami konsekuensi dari setiap tindakannya, dan mampu menghadapi realitas hidup dengan lebih dewasa. Jadi, konseling realitas itu fokus ke masa sekarang dan masa depan, bukan terlarut di masa lalu. Dalam konseling realitas, konselor mempunyai peran yang cukup aktif. Konselor berperan terlibat langsung dengan konseli, bersikap direktif dan edukatif, di mana sebagai konselor pendekatan direktif dapat berupa pertanyaan seperti apakah perilaku yang kamu lakukan saat ini sudah membantu mencapai tujuanmu, sehingga konseli ini bisa diajak berpikir kritis terhadap pilihannya sendiri. Selanjutnya menjadi fasilitator yang membantu konseli melihat perilakunya sendiri secara realistis, bukan menghakimi tetapi juga tidak membenarkan perilaku yang salah. Jadi dapat disimpulkan konseling realitas menekankan bahwa manusia itu punya pilihan dan setiap pilihan ada tanggung jawabnya. Dengan pendekatan ini, konseli diharapkan bisa hidup lebih realistis, bertanggung jawab, dan mampu mengambil keputusan yang lebih baik. Demikian penjelasan mengenai konseling realitas menurut William Glasser. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.